Shalom. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya sukacita ada di dalam hati setiap jemaat yang di tempat ini. Amin. Ya, setiap anak-anak Tuhan dipenuhi dengan sukacita setiap hari. Itulah yang selalu dirindukan Tuhan untuk kita rasakan. Kita akan membahas firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca dari Ibrani 11 ayat yang ke-1 sampai 19. Tema kita hari ini adalah keluarga Kristen menjadi teladan dalam iman. Keluarga Kristen menjadi teladan di dalam iman. Firman pada hari ini adalah sebuah kisah kesaksian imam para leluhur moyang rohani kita yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kisah atau satu teladan yang boleh kita saksikan supaya keluarga yang dimana adalah satu kelompok yang paling terkecil yang berada di antara kelompok masyarakat disebut sebagai keluarga inti yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anak mereka menjadi orang-orang yang mengandalkan iman dan menjadi orang-orang yang diperkenankan Allah. Tujuan kita hari ini supaya setiap keluarga ataupun rumah tangga Kristen hanya meletakkan pengharapan kepada Allah dan dapat hidup sebagai saksi-saksi iman di tengah-tengah masyarakat sosial, terutama di dalam keluarga mereka sendiri. Maksudnya supaya dapat menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Berikutnya, tujuannya adalah keluarga Kristen memancarkan kemuliaan Allah dari rumah mereka masing-masing di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, yang beraneka suku, budaya, dan ras atau kepercayaan. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengharapkan kepada kita bukan hanya mendengarkan. Firman Tuhan hari ini mengharapkan kepada kita supaya iman Kristen itu benar-benar hidup di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Baiklah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ya, kita bertanya-tanya mungkin di dalam hati, menanyakan, apakah iman itu? Sering orang mengatakan dia orang beriman dan orang percaya, tetapi tanpa sadar itu hanya pengakuan saja. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Yaitu kurang pemahaman. Apa artinya iman di dalam kehidupan orang-orang percaya? Kalau kita mempelajari dalam firman Tuhan pada hari ini dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Tadi kita sudah membacakan yang pertama. Saya akan membacakan dengan bahasa lain.
Apakah itu iman? Iman adalah dasar atau pondasi setiap kita dapat berpengharapan. Dapat juga dikatakan iman adalah jaminan untuk setiap orang memiliki harapan dalam hidupnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, pakai bahasa kita sendiri. Ya, iman adalah pondasi setiap kita dapat berpengharapan. Dapat juga dikatakan iman adalah jaminan untuk setiap orang memiliki harapan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, banyak orang beriman hanya beriman kepada kehidupan jasmani saja. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat, memberikan rumah, memberikan mobil, memberikan apa saja. Ya. Tapi firman yang kita pelajari hari ini adalah firman yang berkenaan kepada Tuhan Allah kita. Bukan berkenaan kepada hati kita, bukan sebagai keinginan hati kita, tetapi berkenan kepada Allah itu sendiri. Ya, banyak orang datang ke gereja memiliki keinginan atau keimanan atau kepercayaan bahwa jika datang kepada Tuhan, jika percaya saja kepada Tuhan, maka berkat hidup akan melimpah. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan salah, ya. Datang kepada Tuhan jangan kiranya hanya untuk meminta kepada Tuhan supaya besok kita pekerjaan kita mendapatkan pembayaran yang lebih, atau usaha kita menghasilkan hal yang berlimpah-limpah. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi ingat, bukan itu yang berkenan di dalam hati Tuhan. Itu berkenaan di dalam hati kita saja. Apakah itu tidak boleh? Bukan tidak boleh Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi jangan salah, banyak orang kecewa datang kepada Tuhan karena setelah dia datang terus bersyukur kepada Tuhan, namun semua yang diinginkannya di dunia ini tidak didapatkannya. Lalu apa yang terjadi? Dia kepahitan kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Mengapa terjadi seperti itu? Karena motivasi kita mengimani Tuhan itu salah. Ya. Baiklah, mari kita lihat apakah itu iman. Iman membawa seseorang kepada satu kepastian, kepada harapan. Ya, kita nanti akan bahas harapan yang mana, kepastian yang kita bicarakan ini. Dan iman adalah ketika kita percaya kepada sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi dapat melihat dengan mata rohani kita. Allah tidak bisa kita lihat melalui mata kita sendiri.
karena Allah adalah roh. Kita hanya dapat melihat segala yang berbentuk benda di hadapan kita. Jadi bagaimana jikalau kita tidak bisa melihat Allah? Bisa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lihatlah Allah dengan mata rohani kita. Dengan iman percaya kita bahwa segala sesuatu yang jadi di bumi ini adalah karena satu orang, satu oknum, satu yang maha kuasa, yaitu Allah. Di dalam hati manusia sejak awal, walaupun tidak mengenal begitu banyak tentang Allah, di dalam hati setiap orang, mereka tahu bahwa Allah itu ada. Walaupun mereka tidak tahu Allah yang mana, tapi sebenarnya pada awalnya manusia sudah tahu bahwa manusia tahu dari dalam hati yang terdalam bahwa ada satu oknum yang berkuasa, satu oknum yang memiliki kuasa untuk bumi ini, yang menciptakan bumi ini, yang dari mana kita tidak bisa lepas daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan memanggil kita kepada iman yang sejati. Tuhan mengajak kita kepada iman yang sejati, yaitu iman yang memiliki kekuatan, iman yang memiliki kemenangan, yang seluruhnya berpusat kepada Allah dan kehendaknya. Iman sejati adalah iman yang memiliki kekuatan dan kemenangan dan berpusat kepada Allah dan kehendaknya. Jadi iman kita tidak berpusat kepada kita. Maksudnya, iman kita tidak sesuai dengan keinginan kita saja, tetapi yang berkenan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang dikatakan iman percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tadi kita sudah mempelajari iman itu secara garis besar. Sekarang mungkin kita masih dibingungkan, namun melalui firman Tuhan Ibrani pada hari ini, kita memiliki sosok, contoh, teladan iman. Bisa kita melihat di dalam Ibrani 11 tentang Habel. Kita akan membacakan di sana. Siapakah itu Habel sesungguhnya yang telah mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, yang berkenan kepada Allah. Di dalam firman ini dinyatakan seperti ini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa persembahan yang dipersembahkan oleh Habel dan apa persembahan yang dipersembahkan oleh Kain? Dikatakan Habel mempersembahkan, karena Habel adalah seorang peternak, dia mempersembahkan dari hasil peternakannya, seperti itu, dan Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya. Apakah Tuhan tidak berkenan karena persembahan tersebut? Karena dari hewan yang digembalakan atau hewan peliharaannya, seperti itu, korban hewan? Bukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Tetapi Habel mengerti apa yang diinginkan Tuhan, dan dia memberikan dari sikap hatinya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia memberikan dengan sungguh-sungguh. Dia memberikan yang terbaik. Kalau kita mencintai dan mengasihi seseorang, kalau kita mempunyai keinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya, mungkin kita membelikan baju. Bukankah kita akan membelikan baju yang terbaik untuknya? Amin? Iya. Jika kita memasak, misalnya memasak untuk keluarga kita yang kita kasih, bukankah kita akan memasak yang terbaik? Bukan yang terenak, yang terbaik maksudnya. Ya. Maksudnya dia pasti cukup gizi untuk anak-anak atau orang tua. Seperti itu. Ya, kita akan berikan terbaik. Sikap inilah yang dimiliki Habel. Ya, yang dia persembahkan kepada Tuhan. Apakah kita juga akan memiliki hati seperti ini? Mari kita belajar dan untuk kita lakukan. Bagaimana dengan Henokh? Di dalam firman-Nya juga di pasal yang sama, di sana dikatakan bahwa karena iman Henokh berterangkat. Saya ulangi kembali, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena iman Henokh terangkat. Dari mana orang tahu kalau Henokh terangkat? Ya. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian ya, bahwa ia berkenan kepada Allah. Dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelumnya dia memperoleh kesaksian bahwa Allah berkenan. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ya. Hidup Henokh adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Ya. Dia mengimani bahwa dia tidak akan mengalami kematian. Dan dengan seperti itu, jadilah seperti imannya bahwa Allah mengangkat dia tanpa kematian. Ya. Di dalam firman Tuhan tertulis hanya beberapa orang disebut terangkat. Ada juga kisah Nabi Elia, ya, Nabi Elia yang juga terangkat. Dan juga Musa, ya. Setiap orang percaya berdasarkan kebenaran firman Tuhan mengakui bahwa Musa adalah terangkat. Sama seperti Yesus yang telah memberikan kita keselamatan, dia juga terangkat. Kembali kita melihat Nuh. Nuh juga telah menjadi saksi, menjadi teladan iman. Bagaimana dia telah membuat satu perahu di gunung ya. Bagaimana perahu di daratan? Orang biasanya membuat memang di daratan tapi di tepi laut. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita bisa mengingat bagaimana Nuh telah membuat perahunya di tempat yang tinggi ya. Karena iman kepada Allah, bahwa dipercaya mereka akan selamat ya. Dari selamat dari malapetaka bencana ya. Seperti itu. Bagaimana dengan Abraham? Abraham adalah bapak segala orang percaya ya. Itu julukannya. Dia sangat taat. Saat Allah mengatakan pergilah, dia pergi tanpa bertanya kepada Allah dia pergi kemana. Alkitab mencatatnya. Alkitab mencatat bahwa Abraham pergi walaupun dia tidak tahu tempat tujuan. Allah mengatakan pergilah, maka Abraham pergi.
Lalu apa lagi yang menunjukkan kepada kita sebagai teladan iman? Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dijanjikan Allah. Dari sanalah terpancar keturunannya. Dia persembahkan. Allah mengatakan persembahkanlah kepadaku. Dia mempersembahkan tanpa bertanya. Sungguh mengerikan ya. Satu orang yang dikatakan dari sinilah keturunanmu, dari Ishak. Tapi Allah malah menyuruh mempersembahkannya. Kalau dipikir siapa yang sanggup melakukan itu? Ya. Anak semata wayang. Biasanya setiap orang, banyak orang jika tidak memiliki keturunan, dia minta kepada Tuhan, berikan saya anak. Jikalau nanti anak yang kau berikan kepadaku, engkau genapi Tuhan, akan saya persembahkan. Tapi tiba saatnya, ya setelah anak itu ada, dia lupa bahwa anak itu adalah milik Allah. Membuat seperti milik sendiri, sehingga takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, ya takut anaknya pergi ke panas, takut anaknya kena sakit, takut anaknya karena takut kehilangan. Dia tidak mengingat bahwa bahwa anak itu adalah Tuhan berikan kepadanya sebagai anugerah. Baiklah, yang terakhir adalah Sarah. Tidak ada kemungkinan bagi seorang wanita yang sudah mati pucuk. Firman Tuhan berkata demikian. Mati pucuk artinya ya, ada di mana kondisi wanita itu tidak mungkin lagi untuk melahirkan seorang anak. Ya. Di saat seorang wanita sudah mengalami masuk ke dalam masa tersebut, ya, pengetahuan mengatakannya menopause, ya, tidak ada yang mungkin dapat melahirkan lagi setelah itu, setelah dia mengalami hal tersebut, menopause, ya, seperti itu. Namun apa yang terjadi kepada Sarah? Sarah melahirkan Ishak. Mereka adalah teladan-teladan iman. Mereka adalah contoh-contoh bagaimana harus beriman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau begitu, iman yang bagaimanakah yang dikehendaki Allah? Iman bagaimanakah yang memperoleh perkenanan di hati Allah? Yaitu iman yang menuntun kepada kebenaran. Iman kita itu harus mendasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak mendasarkan kepada keinginan kita. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan melalui firman-Nya di dalam hidup kita. Firman Tuhan. Ya. Di sini tercatat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan imanilah itu. Percayalah itu. Karena hanya percaya jaminannya. Iman yang mencari Allah. Itu tercatat di dalam Ibrani 11, ya. Bahwa kepercayaan kita, iman kita adalah yang benar, adalah orang yang selalu mencari Allah. Mencari Allah dalam kehidupan kita. Jangan mencari yang lain-lain, ya. Jangan mencari tangga, jangan mencari dukun. Jangan Bapak Ibu.
Itu tidak berkenan di dalam hati. Jangan mencari orang pintar, ya, untuk kita mencerminkan hidup kita kepadanya. Tenang saja saya kalau berteman dengan orang pintar, saya akan aman. Jangan mencari orang kaya. Saya akan berteman dengan orang kaya karena dia punya uang, punya emas. Ya. Saya akan memberikan hidup saya akan berteman dan menjaminkan hidup saya kepada dia. Jangan. Ya. Dan kita harus percaya kepada kebaikan Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Ya. Tidak ada rancangan yang Tuhan berikan kepada kita, rancangan yang tidak baik, tetapi rancangan yang baik pada akhirnya. Dan ingatlah bahwa rancangan Allah itu tidak pernah akan gagal, tidak pernah gagal. Karena itu, tetaplah percaya kepada kebaikan Allah, bahwa Allah akan melakukan yang terbaik untuk kita. Amin. Iya, itu. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita dalam rancangannya, bukan rancangan saya. Bukan rancangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan merancangkan hidup saudara ya di luar rancangan Tuhan. Jangan. Karena itu tidak memberikan jaminan. Berikutnya adalah menaati perintah-perintah Tuhan. Ya. Dari mana kita melihat bahwa kita orang beriman, mengimani Allah, percaya kepada Allah, bahwa kita taat setiap perintah yang dilakukan Tuhan. Kasihanilah Tuhan Allahmu, kasihanilah temanmu sesama manusia, karena itu adalah hukum yang utama dan terutama. Itu awal dari semuanya. Jika kita mengasihani Allah, maka kita akan bertekun di dalam Allah. Datang kepada Allah untuk bersyukur, bersekutu bersama. Amin. Iya. Jika kita mengasihani teman sama kita, kita tidak akan merancangkan yang celaka kepadanya. Amin. Iya. Tapi semuanya itu yang pertama, kita mencintai Allah. Saat kita mengasihi Allah, maka kita pasti mengasihi orang-orang ya di sekitar kita atau siapapun itu, karena itulah keinginan Allah. Ya. Kita juga harus mengaturkan hidup kita sesuai dengan janji-janji Allah. Jadi kita harus mengingat janji Allah. Janji Allah yang pasti. Janji Allah yang pasti. Saya tahu kita orang percaya sudah mengerti janji Allah yang pasti itu hanya satu, yaitu keselamatan. Ya, keselamatan. Dunia ini tidak akan memberikan kita keselamatan. Harta kekayaan tidak akan menolong kita. Ya, sebagian orang bertanya, kalau kita tidak punya uang, bagaimana kita bisa hidup tenang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, uang kita miliki untuk apa? Untuk makan. Bukankah kita bisa makan ya dengan berbagai makanan tanpa harus kita berpikir harus ada uang? Ada orang menanam ubi, itu juga makanan. Kalau orang Asia bilang, orang Indonesia, makanan kita hanya nasi. Sebenarnya itu hanya cara berpikir kita saja. Ya. Dan turun-temurun yang kita percayai. Kenapa orang lain bisa hidup tanpa nasi? Mereka hidup hanya dengan memakan sagu mungkin. Mereka hidup hanya dengan memakan roti. Tapi kita hanya berpikir satu hal, bahwa kita belum makan. Kalau kita belum makan nasi, termasuk saya sendiri. Ya. Rasanya pagi-pagi itu kalau tidak makan, sepertinya makan nasi ya, sepertinya belum makan gitu ya. Padahal itu hanya ini saja. Kenapa orang lain bisa hidup tanpa nasi? Kenapa saya mikirkan hanya nasi saja yang menjadi makanan?
seperti itu. Ya, kita hidup dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Di bumi ini telah tersedia bagi kita berbagai macam yang bisa kita nikmati untuk kebutuhan jasmani kita, makanan dan minuman. Hanya karena kita terlalu takut, karena kebiasaan yang sudah kita terima turun-temurun, jadi paradigma kita susah untuk diubahkan seperti itu. Yang berikutnya adalah kita harus menolak roh jahat zaman sekarang. Apa itu? Apa saja ya yang membuat kita berpisah dari Allah, kita harus berjuang untuk tidak terbenam, untuk tidak terikut. Yang sekarang yang sering menjadi tantangan bagi keluarga adalah gadget. Setiap orang tua mereka sering curhat bahwa pusing memikirkan anak-anak yang terikat kepada gadget seperti itu. Ada orang menyarankan, katanya, biarlah gadget itu menjadi penolongmu. Ya, di sisi lain saya agak tertekan dengan perkataan ini. Ya, kalau kita menganggap gadget sebagai penolong, kalau dulu waktu Tuhan menciptakan manusia pada awalnya mengatakan wanita itu yang diciptakan dialah penolongmu. Ya, sekarang orang yang menganggap penolong, yang dianggap penolong adalah gadget. Tidak ada gadget tidak bisa hidup. Rasanya bagaimana kalau tidak ada gadget? Ya, tidak ada handphone, ada yang hampa. Ya. Tapi kalau ada gadget, rasanya kita pintar. Semua ilmu kita tahu. Ilmu medis, ya. Semua ilmu yang ada di dunia ini kita tahu. Karena gadget, sebentar klik baru keluar apa saja kita mau pelajari. Ya. Tapi ingat, saudara, apakah itu penolong yang sejati? Kalau gadget tidak ada, internet tidak ada, bagaimana? Apakah kita masih jadi orang pintar juga? Ya, yang terbaik adalah kecerdasan yang permanen, bukan kecerdasan karena seperti itu. Jadi sehingga kita tidak ketergantungan kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita ketergantungan kepada Allah. Mencari rumah surgawi, iman yang diinginkan Tuhan adalah iman yang mencari hidup yang kekal. Surga menjadi tempat. Di dunia ini rumah kita akan dibongkar. Kita tidak akan hidup di sini selamanya. Dunia ini adalah tempat kita sementara waktu. Ya. Jikalau Tuhan berkenan, mungkin kita akan dapat menikmati dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Ya, misalnya naik pesawat, memiliki mobil, memiliki rumah. Tetapi ingat, semua yang kita miliki di dunia ini itu tidak akan abadi. Bahkan ilmu pengetahuan, metode, bahkan itu pun bisa berubah sewaktu-waktu, ya. 10 tahun yang lalu ada satu metode yang dipakai untuk bernyanyi. Tetapi di tahun 10 tahun kemudian
metodenya berubah lagi. Demikianlah semua yang ada di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Tetapi yang abadi adalah yang ada pada Tuhan. Rumah itu yang kita kejar. Rumah itu yang kita rindukan dan kita inginkan. Karena rumah di dunia ini suatu saat akan tinggal dan suatu saat akan hilang. Kita mengetahui banyak hal yang membuat tiba-tiba rumah hilang. Misalnya apa? Tsunami datang. Jadi kita tidak boleh bangga dengan gedung kita yang tinggi, ya, rumah kita yang mewah, mobil kita yang bagus, atau apapun itu. Karena itu tidak kekal. Yang kekal adalah rumah yang akan kita tuju. Rumah yang akan kita datangi yang telah disediakan kepada kita oleh Yesus Kristus yang berikan kita keselamatan, yaitu sorgawi. Itulah yang berkenan kepada Allah. Kita harus melakukan segala sesuatu di bumi ini dengan tujuan untuk dapat bersama-sama dengan Yesus Kristus di rumah sorgawi yang disediakan untuk kita. Jadi apapun yang kita inginkan di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita harapkan di dunia ini, semata-mata hanya kepada, ya, terpusat kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada yang lain kecuali itu. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Nabi Yesus, ya, iman itu tidak akan membuat kita kecewa. Iman itu tidak akan membuat kita kecewa. Iman yang seperti itu tidak membuat kita kepahitan seperti yang kita inginkan di dunia ini. Kita berdoa terus, Tuhan, aku mau ini Tuhan, aku mau itu Tuhan. Aku mau anakku cuma sedikit saja Tuhan, aku mau anakku seperti ini Tuhan, tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Tuhan, aku menginginkan jodoh Tuhan, aku menginginkan pekerjaan Tuhan, pekerjaan seperti ini yang saya inginkan Tuhan. Bukankah itu Tuhan Yesus yang kucari di sekolah Tuhan Yesus? Kenapa saja terlempar ke sini Tuhan? Saya mau kerjain seperti ini Tuhan, gajinya 10 juta Tuhan. Jangan salah, ya. Jika itu tidak tercapai, jangan marah kepada Tuhan. Karena belum tentu itu kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Belum tentu itu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kita memaksa kepada Tuhan? Tetapi realitanya orang-orang percaya itu malah sering memaksakan kehendaknya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau jodohku Tuhan Yesus, maunya yang banyak inilah Tuhan, yang banyak uang Tuhan, ya. Dokterlah Tuhan kalau bisa Tuhan. Tuhan, kalau tidak aku mau yang sederhana aja lah Tuhan. Yang penting dia setia Tuhan. Saudara terkasih, apakah itu kehendak Tuhan? Kalau itu bukan kehendak Tuhan, jangan kecewa. Jangan marah. Ya. Karena Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa dalam kehidupan kita itu tidak ada yang sulit, tidak ada seperti itu. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di dalam hidupmu tidak akan ada tangisan, tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan, oh di dalam hidupmu akan sukacita saja, di dalam hidupmu akan bahagia saja, tidak seperti itu. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan. Dalam arti melalui seluruh kehidupanmu Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Amin. Kita dimampukan Tuhan. Dengan seperti itu hidup berkenan, iman percaya berkenan kepada Tuhan akan memberkati generasi kita selanjutnya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, jaga hidup kita. Tetap kepada iman percaya kita.
Tetap memelihara firman Tuhan dalam hidup kita dan kebenaran serta perintah-perintahnya. Karena kenapa? Ya. Itu adalah awal ya kebaikan dari generasi-generasi yang kita miliki. Jika kita mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan hidup dan berkeluarga dan memiliki anak, tidak seorang pun orang yang baik, ya, orang yang benar menginginkan keturunannya hidup terlunta-lunta, hidup sengsara, ya. Tetapi mereka menginginkan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki sukacita setiap saat. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus, itulah firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus beriman di hadapan Tuhan. Bahkan mencontohkan kepada kita melalui firman-Nya orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang boleh kita teladani, yang boleh kita contoh, sehingga kita memiliki iman yang berkemenangan, ya. Kita boleh mengimani segala sesuatunya di dalam dunia ini, tetapi bukan itu yang paling utama di hadapan Tuhan. Mengimani kesehatan silakan, mengimani ekonomi silakan, mengimani kekayaan silakan, tetapi ingat, ya, jangan kecewa jika itu bukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Iya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap keluarga harus menanamkan iman yang benar serta berkenan kepada Allah. Sesungguhnya ya Allah yang nggak ada titiknya hilang, ya. Mestinya ini ada titik koma atau koma. Sesungguhnya Allah melihat sikap hati taat serta patuh kepada perintahnya dan melakukan hal-hal ini yang harus kita ingat. Dan setiap keluarga Kristen haruslah menjaga diri dari keinginan duniawi, tabah dalam pencobaan dan tidak melepaskan anugerah hidup kekal. Demikianlah Tuhan Allah akan memberkati anak cucu kita. Amin. Ya, Mike yang seperti ini juga saya tidak imani, tapi dia tiba-tiba menghilang. Tapi ada sukacita di dalam Tuhan, ya. Kita tidak tergantung kepada suara Mike yang kadang kedengaran atau tidak kedengaran, tetapi kita percaya perkenanan Tuhan yang terpenting dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya berkenan di hati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Jikalau firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk memiliki iman yang berkenan di hati Tuhan, untuk memiliki iman yang patuh dan taat kepada Tuhan, untuk tetap hidup dalam iman walaupun banyak godaan, pencobaan di dunia ini. Karena kami tahu Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Terima kasih Yesus. Biarlah firman ini dapat kami hidupi di dalam keluarga setiap orang Kristen. Baik keluarga kami masing-masing, sehingga kami menjadi teladan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kemuliaan Allah terpancar dari rumah-rumah keluarga-keluarga Kristiani. Dari rumah kami akan dapat dikenali orang bahwa di dalamnya ada orang jujur, ada orang yang taat kepada Tuhan, ada orang yang memiliki kerendahan hati kepada Tuhan sebagai perintah-Mu,
itulah yang terpancar dari rumah-rumah orang-orang yang kau kasihani, yaitu keluarga-keluarga yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih apa yang baik di dalam nama Yesus. Amin.